Selamat pagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini tanggal 10 Oktober 2024. Banyak orang di luar sana melakukan pembelian, katanya ini adalah hari belanja karena 10-10 itu biasanya dipakai oleh para penjual online untuk mempromosikan barang dagangannya dengan harga murah. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mendengar banyak berita mengenai pembicaraan mengenai anggota DPR yang katanya menerima 50 juta untuk perumahan, penggantian perumahan atau rumahnya yang dinas yang tidak bagus untuk ditinggali, tidak layak dihuni dan sebagainya. Hal itu pernah ramai juga dibicarakan pada zaman Pak SBY dulu, pemilu entah tahun yang berapa. Kata Mbak Puan bahwa rumah itu diperlukan untuk bertemu konstituen, katanya. Saya pernah berbincang dengan beberapa anggota DPRD yang juga sangat merasa perlu mendapat uang, uang semacam itulah untuk perumahan dan sebagainya. Ketika saya bertanya kenapa kan Bapak bisa tinggal di rumah sendiri, karena itu di kota Bapak sendiri, katanya karena kami perlu untuk membagi uang pada konstituen kami. Saya merasa heran, kok uang pajak kami diberikan kepada anggota DPR untuk dibagi-bagikan pada konstituennya. Saya nggak paham lah mengenai hal itu, karena sebagai dosen akuntansi sekalipun kami tidak pernah diajari hal semacam itu. Jadi pertanyaan saya, apakah membagi-bagikan uang dari rakyat yang membayar dengan susah payah hasil keringat mereka kepada pajak kepada negara, membayar pajak kepada negara, itu layak untuk dibagi-bagikan begitu saja pada orang yang datang meminta kepada anggota DPR yang mereka pilih karena mereka konstituen. Apakah demikian cara Indonesia membagikan keuangannya, mengatur keuangannya untuk dibagi-bagikan begitu saja pada konstituen? Saya tidak paham mengenai hal itu. Menurut saya setiap orang harus bekerja keras. Semua orang yang berkekurangan akan dibantu, bukan karena dia memilih si A, si B, si C, si D, tetapi karena dia memang layak untuk dibantu. Hampir sama halnya dengan subsidi untuk BBM. Saya kebetulan membeli mobil bekas yang waktu saya beli 8-10 tahun yang lalu itu cukup enak dinaiki, karena harganya memang jauh lebih murah daripada harga mobil biasanya yang baru. Mobil itu memang enak sekali, dan waktu saya beli sangat murah harganya dan masih terjangkau. Tetapi kalau peraturan subsidi itu dicabut, maka saya tidak akan mampu membeli bensin. Bapak Ibu, sungguh ironis keadilan di negeri ini. Orang yang merasa telah membantu seseorang merasa punya hak untuk meminta sesuatu. Sayangnya, sesuatu itu diambil dari uang rakyat banyak. Mungkin sebagian dari kita tidak paham bahwa pajak itu diambil dari rakyat dan harus dikembalikan sebagian besar kepada rakyat, terutama yang membutuhkan. Karena disitulah peran negara untuk mengatur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang terjadi adalah orang merasa ketika hak dalam tanda petiknya itu diambil, maka dia berhak untuk marah, untuk kecewa, untuk menjelek-jelekkan orang lain. Bapak Ibu, saya tidak paham sama sekali dengan isu yang begitu jahat dilontarkan kepada Presiden Jokowi yang nanti tanggal 20 akan digantikan Pak Prabowo. Sementara mereka mencaci maki, mereka tetap naik di jalan tol, mereka tetap menggunakan subsidi BBM, mereka tetap menggunakan BPJS, dan tidak ada terima kasih sama sekali untuk hal itu. Apakah mulut yang sama, yang makan semua barang subsidi itu sanggup untuk melontarkan kata-kata buruk pada orang yang memberi makan? Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa bahkan seekor anjing pun tidak akan menggigit tangan tuannya yang memberi ia makan? Bagaimana bangsa ini mendidik anak-anaknya sehingga melahirkan putra-putri yang seperti itu? Bagaimana pendidikan ini berlaku di muka bumi Indonesia, melahirkan anak-anak yang penuh kemarahan, kebencian. Beberapa hari yang lalu keponakan saya meninggal dunia karena stres berat akibat dibully. Dan kami sekeluarga merasa sangat kehilangan karena dia seorang anak yang cakep, yang pandai, yang baik hati, dan kami sangat marah. Marah pada keadaan yang membuat manusia Indonesia itu mulutnya begitu kejam membuli sesamanya. Tidak ada cinta kasih, tidak ada terima kasih. Sampai kapan negara ini akan dipimpin orang-orang seperti ini? Mari kita doakan manusia Indonesia akan berubah, agar perjuangan Pak Jokowi selama 10 tahun, keramahannya, kebaikan hatinya tidak menghukum mereka yang berkoar-koar menjelek-jelekan beliau, yang terus bekerja menghasilkan karya-karya besar anak bangsa, mendirikan ibu kota yang megah dan indah yang dapat dikenang dan dihargai oleh anak cucu kita semua. Membangun smelter-smelter yang didemo kemarin entah karena apa. Bukankah itu untuk menaikkan pendapatan rakyat Indonesia? Cara berpikir kita itu terlalu singkat dan terlalu pendek, Bapak Ibu. Kita hanya berpikir apa yang kita dapat sekarang. Mengapa itu terjadi? Saya tidak tahu siapa yang membuat Fufu Fafa atau Vivi Fafa atau apapun namanya. Saya juga tidak peduli. Karena yang lebih jorok dari itu banyak sekali berkeliaran di mana-mana. Bukankah selama sebelum bahkan Pak Jokowi diangkat jadi presiden, dipilih oleh rakyat dengan perjuangan dan doa, jauh lebih banyak dari itu akun-akun yang sangat menjijikkan beredar di media sosial kita. Tidak perlu kita mengatakan siapa salah, siapa benar. Itulah kenyataan yang terjadi di bumi Indonesia. Dan itulah yang harus kita perangi. Orang-orang yang telah melakukan kesalahan, tapi yang telah melakukan pertobatan, harus dimaafkan dan harus direhabilitasi.
Tapi orang-orang yang melakukan kejahatan terus-menerus meneriakan fitnah dan kebusukan, seharusnya berhenti untuk berbuat jahat sebelum Allah mengambil nyawamu dan membawa engkau pada pengadilan terakhir. Bapak Ibu, sebagai seorang yang telah beruban banyak, saya sudah menikmati banyak sekali keburukan yang terjadi selama ini, tapi juga kebaikan. Apa yang dijalankan Pak Jokowi selama 10 tahun, banyak sekali yang sudah kita nikmati. Setidaknya setelah pensiun saya tidak takut kalau sakit siapa yang akan bayari biaya pengobatan saya. Saya juga tahu bahwa Pak Jokowi telah menyiapkan begitu banyak infrastruktur yang baik, yang membuat rakyat desa dapat mudah mengakses ke kota dan menjual bahan pangan yang mereka hasilkan. Bendungan-bendungan di tempat-tempat yang kekurangan air beliau telah siapkan. Masih buta kaki kita? Tidak dapatkah kita melihat semuanya itu? Apa yang sudah kita perbuat yang melebihi apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun? Cermin. Lihatlah ke cermin. Lihatlah dirimu sendiri. Lihatlah perbuatanmu dan katakan bahwa kamu lebih baik daripada Pak Jokowi. Jika kau tidak dapat melakukan itu, berhentilah berteriak-teriak hal-hal yang tidak pantas dikatakan kepada seorang pemimpin. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, tetapi Allah akan menghakimi tiap orang sesuai apa yang telah dia katakan, apa yang telah dia perbuat. Bukankah agama kita mengajarkan pada kita hal itu? Bagi anak-anakku semuanya, tetap waspada, tetap beriman pada Allah, dan percayalah Allah akan mengganjar semua kebaikan berlimpah-limpah. Tapi kejahatan yang kau buat tidak akan luput begitu saja. Selamat berjuang Pak Jokowi, terima kasih. Semoga karyamu abadi dan diteruskan oleh putra-putri yang terbaik Indonesia. Mari bangsa Indonesia, mari bersatu. Mari majukan negeri ini. Berhenti berteriak yang bodoh. Karena kebodohan itu akan menghantam kita sendiri ketika Allah menurunkan asapnya kepada orang yang dinilai bersalah. Allah yang akan menentukan. Dia akan menjadi hakim yang maha adil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.